Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ikhwatul iman, jamaah kajian Masjid Al-Hikmah Panorama yang sama-sama mengharap ridha Allah. Ini sebentar dulu Pak, saya pernah membahas bab salam nggak Pak? Tentang assalamualaikum. Belum ya? Sepahili itu. Karena setiap pagi saya tanya dulu, karena pernah saya sudah ke tengah jamaah baru ngobrol, Ustaz ini pernah katanya gitu. Ya, baik. Ikhwatul iman, salah satu hal yang memperkuat ketebalan iman kita itu adalah adanya bukti kekuasaan Allah. Dengan adanya bukti kekuasaan Allah, maka kita menjadi yakin, bahkan bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah tidak hanya sampai kepada kita, bahkan kepada mereka yang tidak meyakini adanya Islam juga Allah pernah menampakkan bukti kekuasaannya. Misalnya Rasulullah tidak pernah membaca Taurat ataupun Injil. Lalu kemudian tiba-tiba seorang Yahudi datang kepada Rasulullah ingin membuktikan apakah Rasul ini, Muhammad ini benar-benar Rasulullah atau bukan, kan begitu. Karena menurut pendapat dia di dalam kitab Taurat ada 3 persoalan. Ketika ditanyakan kepada seorang Rasul, dia bisa jawab. Kalau bukan seorang Rasul, dia nggak bisa jawab. Ini yang membedakan mana Rasul yang asli, mana yang palsu. Jadi Pak, gambarnya gini, ketika Rasulullah Muhammad hadir, itu kompleks persoalannya. Ada orang yang iman kepada Allah berdasarkan pada kitab Injil, bingung, ini benar nggak gitu. Jadi khawatir terjebak dengan nabi palsu, karena ketika Rasulullah SAW ada pun juga sudah bermunculan nabi-nabi palsu Pak, gitu loh. Jadi kompleks persoalannya. Makanya ketika orang Yahudi datang ke sana dengan gayanya nyeleneh, dia menggunakan cara-cara yang membuat orang tuh menjadi kesal begitu. Dari gestur tubuhnya, dari cara bicaranya, dari sindiran-sindirannya, dia mengatakan Muhammad mana kan begitu. Ya, sahabat Rasul kan tidak terima seorang nabi disebut namanya dengan tidak sopan, sampai didorong kan oleh sahabat Rasul. Lalu kemudian dia mengatakan, salah saya apa katanya? Memang dia dari kecil namanya Muhammad kok katanya gitu. Salah saya apa? Memang benar kan Pak ya? Ya, tapi kan dengan cara itu yang membuat banyak orang kesal gitu. Sebentar sebelum saya lanjutkan, saya pernah memakai ilmu ini loh Pak, cara ini. Ada sosok tokoh yang kontroversi yang waktu itu pernah masa rame-ramenya tentang gubernur Jakarta waktu itu, dan beliau sosok ulama yang berdiri di barisan mereka gitu loh, bukan di barisan para ulama. Lalu kemudian di-share foto dia duduk di emperan masjid dan posisinya Jumatan begitu. Dan lalu kemudian banyak orang yang berkomentar, luar biasa ketawaduannya, walaupun sosok ulama, beliau Jumatan di belakang juga tidak masalah gitu kan. Lalu saya komen begini, seorang muslim yang baik itu banyak faktor orang terlambat Jumatan. Bahasanya waktu itu saya itu
Banyak hal atau banyak faktor orang duduk di belakang masjid ketika Jumatan. Salah satunya selalu telat Jumatan. Seakan komennya gitu. Itu kan langsung Pak, reaksi semua. Reaksi yang pronya luar biasa banyak karena kan banyak pencemooh sosok ini yang yang kontra juga tidak sedikit. Ternyata memang benar, gaya-gaya nyeleneh itu bisa menyulut Pak, menyulut hati atau pribadi setiap orang. Makanya orang Yahudi ini sebetulnya paling pintar seperti itu. Ya kayak gitu gaya-gayanya. Ya salah saya di mana? Emang benar itu Muhammad? Coba tunjukkan salah saya di mana gitu. Saya bilang mana Muhammad ya. Tuh bilang ke mereka, oh nggak sopan harusnya Nabi Muhammad. Saya kan bukan Islam. Ya terserah saya dong saya bilangnya apa. Bener nggak Pak? Ya gitu. Itu salah satu contoh gaya-gayanya begitu. Kata Rasulullah, udah biarkan kata Rasulullah. Ada apa? Kata Rasulullah. Coba kalau engkau seorang Rasul, jawab 3 pertanyaan kan begitu. Pernah saya terangkan di sini. Lalu Rasul menjawab apa? Baru saja Jibril ngasih info jawabannya. Nah, dijawab sampai kemudian orang Yahudi ini yang asalnya nyeleneh dia masuk Islam gitu loh. Hanya gara-gara jawaban Rasul tepat seperti apa yang disampaikan oleh oleh Taurat. Ini salah satu bukti kekuasaan Allah. Dan masih banyak lagi seperti Rasulullah membelah bulan gitu kan, kemudian juga keluar air dari jari-jarinya gitu kan. Sebagai bagian dari bukti kekuasaan Allah. Termasuk Pak, sholat subuh yang kita laksanakan hari ini. Kira-kira kita dapat contoh dari mana gitu loh. Dan sampai hari ini kita merasa terikat harus sholat subuh. Melihat Rasul belum pernah Pak. Melihat sahabat juga belum pernah. Dan kita sholat juga turun-temurun seperti ini. Hanya kita punya keyakinan bahwa Al-Quran adalah pedoman kita. Itu juga bukti kekuasaan Allah. Jumatan pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu dari satu lembah antara Yasrib dengan Kuba. Itu Jumatan pertama kali 1400 tahun ke belakang. Dan hari ini kita masih melaksanakan itu tanpa pernah melihat bagaimana cara Rasulullah SAW Jumatan. Ini kan bukti kekuasaan Allah. Dan mereka, kelompok non-muslim mengatakan Islam itu satu-satunya agama yang konsisten. Tidak pernah mengalami perubahan. Termasuk kitab suci yang kita pegang itu tidak pernah mengalami perubahan. Dari sejak hadirnya 1400 tahun ke belakang sampai hari ini tidak pernah mengalami perubahan. Yang secara de facto kitab-kitab lain juga menyesuaikan dengan kondisi zaman. Baik, itu sangat banyak sekali. Nah sekarang kita akan sedikit mengupas salah satu bukti kekuasaan Allah, yaitu tentang salam. Dan salam ini adalah sangat sederhana. Yang biasa kita ucapkan Assalamualaikum, itu adalah kalimat-kalimat yang familiar begitu. Karena konon katanya di Indonesia pun kalimat ini dimiliki oleh setiap agama, Pak. Jadi diklaim kalimat ini adalah kalimat sapaan ketika mengunjungi rumah orang. Jadi salam itu begitu, datang ke rumah orang Assalamualaikum begitu kan. Dan itu macam-macam. Dan ini juga dulu ketika viral salam pada masa Rasulullah dengan modelnya salam gaya khas umat Islam di akhir zaman, maka banyak orang yang mencemooh kayak begini misalnya, assalamualaikum gitu kan gitu. Cilaka kamu kan begitu. Dari kalimat assalamu menjadi asamu begitu kan. Kata Rasulullah kalau ada yang begitu jangan dijawab, kata Rasulullah kan begitu. Nah, sekarang justru juga sebetulnya tidak ada yang mencemooh, Pak. Salam itu. Bahkan mereka yang non-muslim juga menggunakan salam ini begitu loh. Nah, artinya seolah-olah bahwa ini adalah salam tegur sapa. Nah, perlu saya tegaskan dulu bahwa Assalamualaikum itu kalimat salam adalah kalimat yang pernah hadir dulu pertama kali sejak zaman Nabi Adam, Pak. Jadi salam itu syariat tertua. Salam itu syariat tertua. Kalau kita kenal haji ya, haji umroh itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya apa? Kan awalnya dari ketika Nabi Ibrahim memperistri Hajar atas perintah Sarah karena supaya punya anak, tiba-tiba punya anak Ismail, kan begitu? Begitu lahir Ismail maka perintah Allah apa? Diasingkan. Sembelihnya menanti Pak, sudah Ismail umur 7 tahun ke atas.
diasingkan. Dan diasingkan itu adalah posisi Ibrahim di Palestina, kemudian diasingkan di lembah yang disebut dengan Bakah. Bakah itu sebagian menafsirkan dari kalimat baka yabki, menangis Pak. Jadi lembah menangis. Ya bagaimana tidak menangis, lembah begitu, ada pohon kecil, kemudian bekal seadanya, nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan berarti kan nggak ada air Pak. Cirinya nggak ada kehidupan, nggak ada air. Nah awalnya kan dari situ haji itu. Sampai istrinya ya Hajar bertanya kepada Ibrahim, ini ada apa begitu? Kenapa kami diasingkan? Ibrahim kan jawabannya sederhana, perintah Allah, katanya begitu. Dan lembah ini kan menjadi fenomenal hari ini yang disebut dengan Masjidil Haram, Makkah Mukarramah. So, kalau kita mau ke Masjidil Haram kan turun ke bawah Pak, kan begitu. Kalau kita posisi di Ka'bah, kita lihatnya ke atas kan sekeliling itu bangunan semua, karena posisi kan di bawah. Makanya kalau hujan pasti banjir, gitu loh. Yang terjadi apa? Ketika Ismail menangis karena ingin minum dan Hajar sampai bolak-balik dari Safa Marwah, dari satu bukit ke bukit yang lain, melihat mana mata air nggak ada, yang lihat hanya fata morgananya saja. Dan Hajar juga sudah tidak keluar asinya karena asupan minumannya kan kurang. Tiba-tiba terpancar air di pinggirnya Ismail, kemudian Hajar lari, kemudian digali sama tangan Pak, kemudian zam kan begitu, pada akhirnya menjadi zam-zam. Kan begitu. Lalu dari situ Ibrahim datang ke sana karena banyak orang yang meminta waiting list nih, kira-kira diizinkan tidak mereka tinggal di sana karena sudah ada air masalahnya gitu kan, nunggu Ibrahim. Ibrahim datang ke sana, nengok ternyata sudah ada kehidupan di sana. Kata Ibrahim benar, luar biasa, doa beliau mustajab. Kan doanya diabadikan ya dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ujungnya apa? La'allahum yashkurun, supaya bersyukur, kan begitu. Jadi saya tinggalkan, saya serahkan kepada Allah, tah rezekinya gimana gitu. Karena kan perintah Allah. Dari situ lalu kemudian apa? Titik-titik haji itu ditetapkan oleh Ibrahim bersama Ismail. Membangun Ka'bah di sana. Lalu kemudian itu menjadi syariat pada masa Rasulullah untuk melaksanakan haji. Itu. Tapi salah Pak, itu jauh Pak, ke belakang pada masa Adam alaihissalam. Saya bacakan hadisnya ya. Satu hadis saja hari ini kajian tentang bab salamnya. Hadis ini pernah disampaikan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW begini, Khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan bentuknya sesuai dengan kita Pak. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana postur Adam ya seperti kita. Ini juga menangkal teori-teori yang liar yang menyatakan bahwa manusia itu sumbernya dari kera, kan begitu. Karena kan mereka menganalisis bagaimana postur kera kemudian dipersepsikan sama gayanya seperti manusia, hanya tangannya lebih panjang saja, kan begitu. Lalu kemudian digambarkanlah kera yang membungkuk, tangan panjang, terus mengecil tangannya sampai kemudian berdiri tegak, jadilah manusia seperti kita. Nah persoalannya mereka melihat itu karena dari kera yang mereka lihat pada hari itu. Nah kalau memang kita turunan kera, nah kera yang sekarang turunan siapa? Kan begitu, logikanya harusnya nggak ada kera lagi karena sudah berubah wujudnya, kan begitu, menjadi manusia. Nah makanya dijawab dalam Al-Quran, diterangkan dalam Al-Hadis bahwa sebetulnya bapak moyang kita itu adalah Adam alaihissalam dengan postur tubuh yang sama seperti kita. Hanya kata Rasulullah, tuluhu situna dira'an, tapi tingginya itu adalah 60 hasta. 60 hasta itu Pak kalau di googling ya, satu hasta itu 45 cm. Kalau 45 kali 60 sekitar 28 meter Pak. Kebayang oleh Bapak coba, tinggi orang 28 meter. Di kita Pak paling tinggi berapa? 170, 180, yang 2 meter itu jarang. Itu pun juga tukang main basket Pak, sama tukang renang. Makanya kalau kita menemukan fosil-fosil besar, ya, dengan tulang-tulang yang besar. Kalau orang kan logikanya begini Pak, kalau kita menemukan tulang yang sangat besar, gede, berarti kan tubuhnya gede kan Pak. Maka muncullah bahasa-bahasa
yang disebut dengan dinosaurus dan lain sebagainya, maka bagi Adam alaihissalam itu seperti kita melihat kucing begitu loh Pak. Gak masuk akal kalau Allah menciptakan makhluk yang berbahaya, binatang berbahaya, dengan manusia postur kecil seperti kita yang gak akan ada kehidupan Pak. Habis manusia dimakan kan begitu. Makanya Adam alaihissalam itu adalah khalifah di muka bumi, tingginya kurang lebih sekitar 28 meter. Kemudian falamma khalaqahu, ketika Allah selesai menciptakan Adam, qala Allah memerintahkan idhab pasalim ala ulaikan nafar. Kamu masuk ke dalam surga, pergi ke sana, ketemu dengan banyak makhluk. An-nafar di sana itu bisa manusia, bisa malaikat, bisa jin, disebut nafarun itu. Lalu kemudian wahum nafarun minal malaikah julus. Kemudian yang disebut dengan nafar di sana itu adalah para malaikat yang sedang duduk-duduk, Pak. Berarti Adam disuruh masuk surga ketemu dengan malaikat yang sedang duduk. Pastami ma yujibunaka, dengarkan. Kata Allah dengarkan, perhatikan, karena kalimat pastami itu dari istama'a. Beda dengan sami'a. Kalau sami'a itu Pak, mendengar. Kalau kita mendengarkan dongeng di radio atau di mana, itu sambil tidur bisa. Namanya juga mendengarkan. Kadang juga tidak fokus. Tapi pastami itu memperhatikan. Seorang sudah mengaragapkan apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, itu kalimatnya pastami. Makanya dalam Quran apa Pak? Pastami'u an situ kan begitu. Perhatikan. Kenapa? Ma yujibunaka, apa yang akan dijawab oleh malaikat. Berarti kan Adam tidak tahu. Adam diajarkan, kamu masuk, salam, diajarkan oleh Allah. Nanti dengarkan apa yang akan dijawab oleh malaikat. Fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika, karena salamnya kamu dan jawaban malaikat itu menjadi apa? Menjadi teks atau kalimat penghormatan yang akan dipakai oleh keturunan kamu. Terbuktikan Pak, kalimat itu akan menjadi turun-temurun, dipakai sampai dengan akhir zaman. Maka perhatikan kata Adam, apa yang akan dijawab. Lalu kemudian fadhahaba, maka Adam pergi sesuai dengan perintah Allah. Faqala, lalu kemudian mengucapkan, begitu masuk itu, assalamu alaikum. Begitu teksnya Pak, tidak berubah. Assalamu alaikum. Pendek, karena memang begitu yang diajarkan Allah. Tidak ada warahmatullah, tidak ada wabarakatuh, pokoknya assalamu alaikum, pendek. Lalu kemudian faqulu, malaikat menjawab, assalamu alaika warahmatullah. Jawabannya tidak seperti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita waalaikumsalam, tapi jawaban malaikat assalamu alaika warahmatullah. Ada alaika di sana karena memang manusia satu-satunya baru ada, nggak ada yang lain, kan begitu. Fazaduhu, dan mereka malaikat menambahkan kalimat warahmatullah. No kan? Jadi ini yang maksudnya yang harus diperhatikan oleh Adam itu. Assalamualaikum, jawabannya assalamu alaika warahmatullah. Konsennya di warahmatullah ada tambahan di sana. Lalu kemudian fakullu ma yadkhulul jannah ala surati Adam wa tulhusitu nadhira. Nanti yang masuk ke dalam surga itu adalah makhluk yang seperti Adam ini. Ya kita manusia yang seperti Adam, walaupun Adam yang tingginya sampai 28 meter itu juga nanti masuk ke dalam surga pada akhirnya nanti dan akan bersama dengan kita. Dan kata Rasulullah, falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatal'at. Tingginya Adam yang 28 meter itu setelah turun-temurun lambat laun akan terus mengecil, memendek maksudnya, terus sampai dengan kita seperti ini Pak. Jadi nanti yang kita bayangkan kalau misalnya kita posisi 28 meter, kita melihat paling di 0,1 cm itu kerdil ya Pak. Makanya begini Pak, saya membaca salah satu artikel bahwa film yang menggambarkan tentang raksasa yang digambarkan sebagai kanibal, jahat, gitu kan, pemakan manusia begitu, raksasa tinggi, itu penghinaan terhadap kita sebetulnya. Karena bapak moyang kita itu sangat tinggi seperti raksasa. Dan kenapa di sana ada pembunuhan di sana? Ya karena kan yang terjadi Habil Qabil juga saling bunuh di sana. Gitu. Bahkan ceritanya itu digeser sedikit Pak.
perebutan wanita gitu lah. Habil kan dan adiknya perempuan lahir kembar. Qabil gitu kan lahir lagi dengan adiknya perempuan. Lalu disilanglah kemudian untuk menikah, kan begitu ceritanya. Habil dengan adiknya Qabil, Qabil dengan adiknya Habil, kan begitu. Tapi tidak mau karena parasnya pulang cantik. Kan luar biasa, Pak. Anaknya Nabi Adam sudah digambarkan sebagai perebut atau saling berebut perempuan begitu. Lalu kemudian mereka saling bunuh gitu kan, maka Qabil yang terbunuh, Habil yang terbunuh gitu kan, maka kemudian dari situ terjadilah pembunuhan yang pertama kali di masa kehidupan manusia di alam bumi. Wah, sebetulnya kan kaitan itu dengan kurban sebetulnya. Nah ini hati-hati Pak, kadang cerita-cerita yang Israiliyat ini, cerita yang tidak jelas juntrungannya, kemudian kita serap atau sampaikan kepada anak-anak di madrasah. Itu kan jelas di dalam Al-Quran disebutkan Allah memerintahkan untuk berkurban, kan begitu. Ada menyampaikan Habil dan Qabil besok berkurban. Siapa yang karena Allah kurbannya ikhlas maka diterima, kan begitu. Ternyata di antara dua orang ini ada yang tidak ikhlas kurbannya itu, yaitu Qabil kan yang tidak ikhlasnya itu. Karena tidak terima kurbannya, ya kurbannya tidak diterima, ya terjadilah pembunuhan saat itu terhadap Habil karena merasa iri, kan seperti itu Pak di dalam Quran itu. Oke, kembali kepada yang tadi, maka kalau kita gambarkan bahwa manusia itu adalah sangat tinggi pada masa Adam, maka kita dianggap sebagai manusia kerdil. Makanya lihat Pak, kalau ada film-film yang menggambarkan tentang tubuh-tubuh kerdil, tubuh-tubuh yang lucu, sebetulnya juga bagian menghina kita sebetulnya. Karena kita kan turunan Adam, turunan kerdil Pak. Yang paling pendek kan sebetulnya. Nah, walau alam bisawab kebenarannya, tapi yang jelas bahwa inilah syariat yang menyampaikan kepada kita tentang masalah posisi atau postur tubuh manusia. Nah, kemudian Rasulullah menetapkan tentang syariat salam ini. Jadi intisarinya dari Nabi Adam, kemudian tetapkan kata Rasulullah minimal ada 5 poin kaitan tentang salam ini. Nah, 5 poin itu yang pertama, salam itu ada yang disebut dengan lita'abud Pak. Salam dihubungkan dengan ibadah. Jadi teks salam itu adalah teks ibadah yang tidak bisa dirubah dan justru juga tidak dipahami oleh akal. Barusan kita sholat subuh di sini. Coba Pak, tafsirkan ketika selesai sholat kita tutup dengan salam, assalamualaikum. Itu salam sama siapa? Sama yang di pinggir. Yang di pinggir juga sama salam. Gak ada jawaban waalaikumsalam. Yang jelas jawabannya itu pasti bakal ngambang. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya harus salam misalnya. Dan kalau kita jawab, justru pelanggaran Pak menjawab salam orang yang salah. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa salam itu adalah lita'abud, tidak boleh ada jawaban. Begitulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Sampai pada titik kesimpulan bahwa salam tidak semua harus dijawab. Kan begitu Pak? Rasulullah kan pernah mengajarkan kepada sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan begitu. Lalu dipakailah bacaannya ketika sholat. Para sahabat kan langsung, kalau orang sudah mah kecewas-kecewis gitu Pak. Ya kalau kita sholawat kepada Nabi mah ya memang pasti dengan penuh perasaan. Ya kita cinta terhadap Nabi gitu kan, melebihi cinta terhadap keluarga kita. Gitu kan, kita takrim terhadap Nabi. Sampai mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah dengan perasaan begitu loh. Apalagi mereka bisa melihat wajah Nabi. Gitu. Nah, tapi kalau Rasulullah salawatnya gimana? Ya kan kita nyebutnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad gimana salawatnya gitu loh? Apakah Allahumma sholli alaiya, ya Allah berikan salawat kepadaku, begitu misalnya? Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, sama kata Rasulullah, sama dengan kalian. Salawat saya dengan kalian sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak dirubah domirnya, teksnya tidak dirubah. Kenapa? Karena teks itu adalah teks yang diajarkan Allah, tidak boleh dirubah.
Gitu. Ketika Al-Quran turun, ada surat Muhammad, sampaikan para sahabat, ya ini nih ada surat nih, surat saya nih, surat saya ini khusus nama saya. Kan enggak, tetap saja namanya surat Muhammad. Nah, ini berarti ada syariat yang baku yang tidak bisa dirubah. Sama dengan salam ketika sholat, gitu. Yang kedua, Pak, ada salam lil isti'dzan. Salam isti'dzan ini adalah salam untuk meminta izin. Dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nur ayat ke-27 dan ke-61, itu kaitan masuk rumah orang lain atau rumah diri sendiri, Pak, rumah sendiri. Dalam surat An-Nur ayat ke-27, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Kamu jangan masuk ke rumah orang lain hatta tasta'nisu wa tusallimu ala alaiha, sebelum yang punya rumah mengizinkan dan kamu juga mengucapkan salam untuk penghuninya. Tuh, Pak, berarti kalau kita bertamu salam itu bukan masalahnya itu adalah urfi, kebiasaan, bukan, itu perintah Allah. Mengetuk itu adalah memperkuat salam kita sebetulnya. Jadi bukan mengetuk sebetulnya, yang menjadi syarat itu adalah salam itu. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah salam 3 kali tidak ada jawaban, tidak ada isyarat jawaban dari sana, maka harus pulang, kan begitu. Kesimpulannya 2, 1 bisa memang tiada orang dalam rumah itu, atau yang kedua orang rumah nggak mau kedatangan tamu. Gitu. Itulah adab atau etika supaya supaya bisa harmonis begitulah dengan kalimat salam itu. Dan pertanyaannya, apakah harus dijawab salam itu? Jawaban dari penghuni rumah dengan kalimat waalaikumsalam itu juga isyarat bahwa yang penghuni rumah ada, gitu loh. Tunggu dulu, kan begitu. Nah, sebetulnya tidak ada jawaban di sana. Nah, kita coba buktikan di ayat ke-61. Di ayat ke-61 disebutkan fa idza dakhaltum buyutan, kalau kamu masuk rumah kamu sendiri, fasallimu ala anfusikum. Salam untuk kamu sendiri. Kata Allah kan begitu. Kita tahu, Pak, dalam rumah itu nggak ada orang, istri lagi keluar, anak sekolah, kunci sama kita. Ya kita masuk, buka kunci, lalu kita bilang assalamualaikum. Tata lain salam ke juri, ke sanes, atau ke penghuni rumah, bukan. Itu karena memang perintah dari Allah begitu. Pasalimu ala anfusikum, salam untuk kamu sendiri, gitu loh. Jadi kita yang salam, seolah-olah kita yang jawab, padahal tidak ada jawaban di sana, kan begitu. Kalaupun masuk rumah sendiri tiba-tiba ada orang di dalam, misalnya punya kunci 2, hanya kita masuk masih dikunci, kunci yang di dalam dicabut, di dalam jawab waalaikumsalam, ternyata ada istri kita, bahwa jawaban itu sebetulnya isyarat bahwa dalam rumah juga ada orang. Jadi kalau ada yang salam masuk ke rumah tiba-tiba nggak ada yang jawab padahal ada orang, itu kudu amak-amakan, Pak. Gak usah marah, karena sebetulnya memang begitu perintahnya masuk ke dalam rumah, kudu salam begitu. Kalau yang dalam rumah cicing, Pak pulang gitu misalnya, nggak ada jawaban, ya tidak ada masalah. Karena salam itu bukan bagian harus dijawab, kecuali bahwa salam itu nanti kaitan dengan litahiyat. Baru ketemu dengan anak, baru ketemu dengan istri, maka anak istri karena baru ketemu, bukan karena masuk rumahnya, itu mereka wajib menjawab salam. Baik, yang ketiga ada lagi salam lidua. Nah, kalau salam lidua ini, Pak, memang kalau kita bacakan jawabannya amin, karena memang salam kan doa, Pak. Nah, Rasulullah pernah mempraktikkan salam ini adalah ketika lewat makbaroh, Pak. Makbaroh itu kuburan. Kata Rasulullah, assalamu alaikum ahlad diyar, gitu. Minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah lahikun bina lahikun. Assalamualaikum, semoga salam terhadap kalian penghuni ad-diyar, penghuni makbaroh kuburan dari kelompok mukmin, mukminat, dan kami juga insyaallah akan menyusul. Kan begitu, Pak. Kira-kira siapa yang jawab? Saya yakin kalau jawab Bapak langsung pulang, cepat-cepat. Kalau ada yang jawab. Nah, itu salam lidua. Makanya Pak, nanti kalau kuburan itu seyogianya
sebetulnya apa ya, umat Islam itu harus mandiri kuburan itu. Bukan persoalannya eksklusif, bukan, karena di sana ketika masuk ke area itu harus salam gitu loh masalahnya. Ada syariat salam. Jadi nanti kalau mereka yang non muslim ada harus di satu kotak begitu, dipisahkan oleh kita. Supaya nanti lewat makbaro khusus yang muslim itu bisa menggunakan assalamualaikum ahlal diyar. Karena tidak bisa salam ini digunakan kepada mereka yang tidak seakidah dengan kita. Kemudian ada lagi yang keempat, salam litahiyat, Pak. Salam untuk penghormatan. Nah, tadi yang tadi saya sampaikan. Ketika Adam ketemu dengan malaikat, itu salam litahiyat, Pak. Salam menghormati. Dan itu Rasul menegaskan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu dengan orang nih, baru ketemu, fasallim, ucapkan salam. Gitu. Nah, kita salam, dia juga yang ketemu dengan kita salam, sama seperti Adam ketemu dengan malaikat. Nah, makanya kaitan dengan jawaban salam ini adalah ketika baru ketemu gitu loh, Pak. Saling jawab salam itu ketika baru ketemu. Nah, Jumatan imam kan begitu naik mimbar pertama kali apa, Pak? Salam. Assalamualaikum. Langsung dakwah enggak, Pak? Tidak, duduk kan? Duduk mendengarkan adzan dulu, baru setelah selesai adzan baru kemudian khutbah. Kenapa seperti itu? Salam litahiyat, karena Rasulullah tidak pernah duduk di sini. Di dalam mihrab keluarnya gitu loh, langsung ketemu dengan jamaah. Makanya menggunakan salam litahiyat. Dan jamaah wajib menjawab waalaikumsalam karena baru ketemu, gitu kan begitu. Nah, itu yang disebut dengan salam litahiyat. Dan yang terakhir adalah salam lil firaq, salam jika meninggalkan majelis atau berpisah. Tadi misalnya datang ke sini saya salam. Nah, pulang lagi salam lagi gitu. Padahal kan tadi sudah salam, sudah ketemu. Ya karena memang diperintahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim wa fa idza arada ayyakuma falyusallim." Kamu datang ke majelis, ketemu dengan banyak orang, salah. Nanti kamu meninggalkan majelis juga salah. Selesai dari bicara, salah. Karena ingin mengakhiri pembicaraan itu salah. Nah, ikhwatul iman, makanya Rasul mengajarkan supaya salam ini menjadi etika, ada etika yang diatur dalam Islam. Rasul menegaskan begini, kalau kamu bertamu banyak orang, misalnya 4, 5, 10 orang bertamu ke satu rumah, tidak semua salam. Assalamualaikum, semua mengucapkan salam, jadi gaduh ramai gitu loh. Rasul mengajarkan seorang saja yang salamnya. Seorang itu sudah mewakili semuanya. Termasuk ketika kita datang ke banyak orang, gitu loh, Pak. Orang sudah berkumpul banyak, kita salam. Ya kalau kebetulan saja yang ini salah menjawab, yang ini menjawab, itu hanya kebetulan saja. Tapi Rasul mengajarkan, ketika sudah dijawab, maka gugur kewajiban yang lain menjawab. Karena sudah terwakili, begitu. Apalagi nanti ada aturan yang muda salam kepada yang tua, gitu kan? Yang berkendaraan salam kepada yang duduk, gitu. Atau yang berjalan salam kepada yang duduk, yang berkendaraan salam juga kepada yang berjalan. Jadi diatur oleh Rasulullah ritme salam itu. Nah, ikhwatul iman, itulah tentang salah satu bukti kekuasaan Allah tentang salam, dan masih banyak sekali bukti kekuasaan Allah kalau kita coba kaji dan bedah begitu, itu akan lebih menguatkan keimanan kita, keyakinan kita. Idul Fitri, Idul Adha yang selalu semarak dilaksanakan, semakin kesini begitu kan, semakin banyak gitu. Bahkan kalau dulu itu di rata-rata di kita kan suka di masjid ya, kalau Idul Fitri Adha. Sekarang kan sudah banyak orang menggunakan lapangan begitu, karena saking banyaknya jamaah. Nah, ini juga sebuah bukti kekuasaan Allah bahwa Islam itu akan terus ada sampai akhir zaman. Tinggal umat Islamnya gitu loh, mau sampai kapan konsisten istiqomah menjaga, memelihara sunnah-sunnah Rasulullah. Karena banyak yang putus setengah jalan gitu loh, Pak. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan bukti kekuasaan Allah ini lebih meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa kita harus berbangga diri kita sebagai seorang muslim
kita memiliki kitab suci yang benar sesuai dengan petunjuknya, dan hari ini Allah sudah menetapkan kekuasaannya bahwa Islam satu-satunya agama yang konsisten, yang istiqomah, tidak pernah mengalami perubahan sekalipun zaman terus berubah. Demikian Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada satu dua hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Sekarang di medsos ya, ataupun kita dalam dunia sosialita, dengan lingkungan atau dengan siapapun, kadang mengucapkan salam itu sikat, askum, BB, gitu. Iya. Kadang teman tidak sehat kita pun sama juga mengucapkan sama. Itu apa yang harus kita jawab atau yang harus kita lakukan? Gini Pak, ini kemarin saya pengajian tadi malam di daerah Cempaka. Jawab pertanyaan sama Pak, ini kayaknya memang viral ini masalahnya. Sama pertanyaannya Pak. Kadang ASS, WRWB kan begitu. Bahkan ada lagi viral di media, jangan disingkat gitu kan. Nanti maknanya tidak sampai gitu, tidak jelas. Bahkan nanti ada terjemah yang berbeda gitu kan. ASS itu diterjemahkan apa Pak? Apa katanya? ASS itu? Ya macam-macam ya ASS-nya. Ya kalau dalam bahasa Inggris bisa jadi pantat kan begitu ya Pak ya kalau dibacanya. Bapak begini, ketika Arab, bahasa Arab, teks Arab itu ditranslate ke dalam bahasa selain Arab, itu nggak ada yang benar Pak, sekalipun lengkap. Bapak nulisnya begini, Assalamu, panjang kan Pak ya? Suka ditulis berapa Pak? 2 ya kan ya? Itu teh kalau mad tobi'i Pak. Kalau yang 6 harakat, ana berapa? Nah, lalu kemudian dalam dunia akademisi A2 nggak ada, A pakai curug atasnya, itu menunjukkan panjang. Tapi kan tidak jelas panjangnya berapa harakat. Warahmatullah. Rahmah, hak di sana kan kecil Pak. Tapi warahmatullah yang H yang terakhir kan gede. Cara bedanya gimana? Nulis H kecil dan H gede di Indonesia. Waktu itu kita berebut istilah insya Allah dengan insya Allah. Gara-garanya Zakir Naik mengatakan insya Allah, ya kalimatnya SH. Yang satu SY, harus SY. Coba lihat kalimatnya shin, bukan so'a, berdebat kan. Dua-duanya kita salah Pak. Rek insya okay. Kenapa? Karena ketika translate itu menyesuaikan dengan urfinya bahasa, ragamnya kebiasaan bahasa. Ya insya Allah itu kan translate ke Inggris Pak. Nah, kalau ke Indonesia kan insya begitu. Ya dua-duanya juga benar dalam versi bahasa. Jadi ketika Arab ditranslate ke dalam bahasa apapun, mau pakai ar-royan, R-nya 2, Y-nya 2, ya tetap tidak sesuai dengan teks aslinya. Yang benar yang mana Pak? Ya yang Arabnya itu sendiri gitu loh. Assalamualaikum versi Arabnya itu yang benar nama. Nah ketika kita mentranslate dengan tulisan gaya milenial kedua nih, askum, kum, WRWB kan begitu. Itu juga sama dengan kita mentranslate assalamualaikum dengan lengkap. Kalau mau di media makan kalimat Allah itu dirubah, katanya jangan Allah nulisnya, Allah O-nya 2. Makanya Allah gitu kan, O-nya 2 karena kan memang panjang. Dia tulisnya L-nya 2, O-nya 2, tapi H-nya kecil. Harusnya H besar kan? Ya karena nggak bisa bedain mana H kecil mana H besar, akhirnya H-nya itu juga yang dipakai. Dia saja tidak konsisten pakai itu Pak. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau menuliskan yang benar, ya pakai Arab, itu benar gitu loh. Nah sekarang kita singkat dengan askum, WRWB, itu adalah bagian dari gaya tulisan. Hanya kebetulan tidak formal tulisannya gitu loh. Saya pikir sama saja. Coba yang menulis askum itu maksudnya apa? Hah? Assalamualaikum, udah mau kama mana Pak? Anggar kadinya maksudnya gitu kan? Dan kita menjawab lam misalnya. Maksudnya kemana?
Sama maksudnya ke situ. Hanya kenapa kita mentertawakan? Kebetulan saja ini belum terbiasa. Tunggu nanti Pak. Ketika dibiasakan oleh banyak orang, maka menjadi benar karena banyak yang membiasakan. Nah biasanya di kita kan begitu. Untuk membenarkan sebuah syariat, tradisi bahwa ini adalah bagian dari ibadah, kudu sararea heula Pak yang melaksanakan. Banyak orang yang melaksanakan terbiasa pada akhirnya mengikat. Nanti ada orang yang melenceng pasti marah gitu. Karena terbiasa. Maka jawaban saya, ya Bapak kalau mau salam pakai saja teks Arab yang benar gitu. Kalau mau. Apalagi dengan orang tua atau dengan orang yang tidak apa namanya istilahnya itu, ya bukan teman main lah begitu Pak, walaupun sebaya begitu. Kita memantaskan diri saja. Memantaskan diri itu bagian dari etika. Salam dengan benar maksudnya. Gunakan kan tipe atau di WA atau di HP itu kan sudah bisa pakai Arab Pak sebetulnya. Bapak ngeklik, nah assalamualaikum tuh bisa walaupun tanpa harokat, gitu loh, bisa sebetulnya, gitu. Atau Bapak mau pakai bahasa Indonesia saja, assalamualaikum bisa, nggak disingkat tidak ada masalah. Hatta disingkat juga sebetulnya tidak ada masalah, karena tidak akan merubah teks itu, tidak akan merubah dari maksud kita. Gitu Pak. Jadi tong perebut istilah itu karena Bapak mau pakai kalimat assalamualaikum dengan lengkap juga tetap. Gini Pak, karena salam itu adalah bagian dari syariat dan kemudian juga khutbah gitu ya. Khutbah juga bagian dari syariat. Yang saya pahami begini, kalau ada orang yang mengawali khutbah tidak dengan salam, misalnya begitu, mengawali dengan tahmid ataupun mengakhiri dengan salam, atau bahkan tidak ada yang salam, gitu. Itu karena memahami tekstual dari keterangan hadis itu sendiri Pak. Seperti begini, Rasulullah ketika Jumatan salam tidak Pak? Ketika khutbahnya? Tidak. Dan salam yang beliau ucapkan ketika khutbah itu mah salam liko, salam ketemu. Buktinya apa? Begitu salam kan duduk Pak. Terus adzan. Nah begitu memulai salam tidak? Tidak, memang begitu yang dilakukan Rasulullah. Nah kemudian di beberapa tempat yang lain ketika Rasulullah khutbah tidak menggunakan salam itu. Yang digunakan adalah tahmid. Makanya tahmid yang paling populer yang dipakai Rasulullah adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Itu kan teks tahmid yang dipakai Rasulullah. Nah kemudian banyaklah para dai mubalik yang menggunakan teks itu. Nah kemudian sebagian mengkolaborasi dengan hadis Nabi yang lain, absus salam, sebarkanlah salam. Pada akhirnya tidak sedikit pun juga membalik mengawali khutbah itu dengan salam. Ini hanya masalah tekstualnya saja, gitu ya. Tapi kalau sudah dituruk istinbat, sudah dibedah itu pasti nanti akan ada titik istihad yang berbeda. Nah ada lagi yang mengakhiri ketika khutbah itu dengan salam. Memakai hadis yang tadi yang saya sampaikan Pak. Ketika selesai gitu mengakhiri pembicaraan atau dalam majelis, maka ucapkan salam, dan salam itu adalah salam lil firaq, untuk perpisahan. Dan tidak ada kaitan kewajiban jamaah untuk menjawab ataupun juga tidak menjawab, tidak ada kaitan di sana, karena kaitannya adalah dengan si khatib yang mengucapkan salam. Ada lagi yang dia memahami hati-hati, senada bisi dijawab waalaikumsalam, sedangkan waalaikumsalam itu kaitan dengan salam liko, akhirnya menutupnya dengan doa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau aqulu qouli hadza, atau apapun yang dibacakan selesai tanpa salam. Itu hanya masalah tekstualisasi saja. Nah yang saya bingung kalau Bapak rapat salam, mau ngomong salam lagi, mau ngomong salam lagi. Nah itu yang tidak diketemukan. Dari mana itu? Oh kayaknya mungkin itu kebiasaan di kita saja. Kayaknya begitu gitu. Ya kalau rapat nih Pak, sok coba. Bapak mau ngomong salam dulu. Bapak mau ngomong salam lagi kan begitu. Nah itu yang tidak diketemukan. Oh mungkin itu mah
adat atau urfi di internal kita saja, di lingkungan kita. Begitu. Makanya jangan dicemooh kalau ada yang berbicara tidak salam dulu ya, karena mungkin dia menganggap bahwa hanya terkudu salam langsung saja bicara begitu. Pak, begini, Rasul saja ketika selesai mengurus jenazah, ya, ketika mau menguburkan, kan berkumpul tuh semua. Rasul tidak salam, tidak tahmid lagi Pak, tidak bismillah. Langsung kata Rasulullah itu apa? Istaghfiru li akhikum wasallallahu tasbitan. Langsung ngomong begitu loh Pak. Yuk orang doakan, berikan ampunan, doakan ampunan untuk saudara kita, berikan ketetapan hatinya supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Langsung bicara gitu loh. Nah itu model Rasulullah seperti itu. Nah tapi kan kita beda. Kita menguburkan tahmid, salam, sambutan dari mulai lurah, RW, RT semua gitu bicara gitu kan ketika menguburkan itu. Nah itulah bagian dari urfi di lingkungan kita seperti itu. Walau alam bisawab. Ayah kan Pak, mana lagi? Ya. Kalau misalkan ada non muslim yang memberikan salam ke muslim, itu gimana jawabnya? Nah sekarang saya tanya Pak, kalau Bapak punya manuk burung beok, kemudian Bapak mengatakan assalamualaikum, burung beo mengatakan assalamualaikum, jawab nggak Pak? Ini Pak bisa hanya nih Pak. Saya bukan mensamakan burung beo dengan orang muslim, bukan begitu maksud saya, bukan. Ampun paralun, enggak begitu. Enggak, kalau ada manuk nih, burung beo ya mah. Cek burung beo teh, assalamualaikum, cara gitu. Kita jawab dengan Pak kira-kira. Kalau nggak tahu mungkin Pak. Karena kan manuk beo mah kan bukan mengucapkan salam. Cek orang Sunda mah eta mah lain salam tapi disada kan begitu. Suara kan itu mah gitu. Kayak pita kaset atau CD kan suara gitu. Sok di CD aya nu adan. Ya adan di CD gitu. Atau di MP3 ada yang adan, cek kira-kira dijawab enggak Pak kira-kira adanya. Kan eta mah suara nu adan gitu loh. Bukan yang ada. Nah, non-muslim mengatakan salam, dia tidak dari hati, Pak. Dia hanya membacakan itu berdasarkan pada kebiasaannya. Jadi kita anggap bahwa itu adalah bukan bagian dari doa. Ya sudah saja, gak usah dijawab begitu. Karena dia pun juga membacakan atau ngerti. Dia juga membacakan itu tidak paham isinya. Ada yang paham. Ketika, saya juga banyak teman-teman non-muslim yang belajar bahasa Arab, pernah ngeledek ke saya. Nih, dengarkan. Asyhadu an la ilaha. Syahadat Pak, syahadat tanya ke saya gitu. Kan saya tuh jadi ketawa gitu. Jadi dia mempertontonkan saya bisa lebih, makhraj saya lebih kena daripada orang muslim. Dia bisa begitu karena jago bahasa Arabnya. Dia jurusannya kuliah di sastra Arab Pak. Saya ketawa aja. Dia langsung syahadat tanya. Nah, sekarang sudah syahadat. Saya Islam bukan? Ya udahlah Islam, saya bilang gitu, sok traktir saya gitu Pak ngomongnya. Jadi ujungnya gitu, jadi mau minta traktiran gitu, sahadatain dulu ke saya gitu. Kalau sudah sahadatain baru kemudian saya traktir karena sama-sama muslim. Kayak begitulah Pak. Jadi artinya itu bagian dari keimanan. Salam itu bagian dari iman Pak. Ketika ada non muslim mengatakan salam ya saya pikir tidak perlu dijawab karena dia pun juga membacakan belum tentu paham isinya. Begitu. Gitu. Akhirnya Pak, baik kalau sudah cukup, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri kajian hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.